Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Prasojo Pribadi, itu dosen S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan memberikan video tutorial perhitungan permintaan obat pada praktikum manajemen farmasi. Baik, sebelum kita masuk pada tutorial perhitungan, tentu akan saya jelaskan terlebih dahulu di sini adalah deskripsi dari pertemuan kali ini, di mana permintaan obat jelas itu merupakan bagian penting dari proses pengelolaan obat baik di puskesmas, rumah sakit maupun apotek. Jadi tidak bisa kita pisahkan dari siklus drug management cycle. Nah, permintaan obat di sini tentunya untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing puskesmas yang diajukan oleh kepala puskesmas kepada kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan menggunakan format LPLPO. Kebetulan kasus yang akan kita bahas di sini adalah kasus yang ada di puskesmas. Sedangkan permintaan dari subunit ke kepala puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO subunit. Baik, kemudian tujuan praktikum kali ini yaitu memenuhi atau mengetahui kebutuhan obat di masing-masing unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Dalam menentukan jumlah permintaan obat, kita tentu tidak bisa lepas dari beberapa dokumen yang bisa menunjang ataupun semakin memberikan perhitungan yang akurat akan prediksi kebutuhan permintaan obat. Jadi dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan antara lain dokumen ataupun data pemakaian obat periode sebelumnya. Kemudian dokumen ataupun data jumlah kunjungan resep, kemudian dokumen ataupun data jadwal distribusi obat dari instalasi farmasi kabupaten atau kota, kemudian tentunya yang terakhir adalah sisa stok. Nah, kali ini kita sudah masuk pada inti dari praktikum kali ini, yaitu menghitung kebutuhan obat. Yang pertama adalah kita menggunakan rumus ya, SO sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Setelah itu, setelah kita mengetahui stok optimum, ya, di mana SO ini adalah stok optimum, SK adalah stok kerja, SWK adalah jumlah yang dibutuhkan pada waktu kekosongan obat, kemudian SWT adalah jumlah yang dibutuhkan pada saat waktu tunggu, kemudian SP adalah stok penyangga. Ya. Nah, setelah kita mengetahui stok optimum dengan rumus yang tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung permintaan dengan cara rumus permintaan sama dengan SO min SS, di mana SS adalah sisa stok. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dan jelaskan apa masing-masing pengertian dari komponen-komponen pada rumus tersebut, di mana stok kerja
Yaitu adalah pemakaian rata-rata per periode distribusi. Kemudian waktu kekosongan adalah lamanya kekosongan obat dihitung dalam hari. Kemudian waktu tunggu itu dihitung mulai dari permintaan obat oleh puskesmas sampai dengan penerimaan obat di puskesmas. Ya. Jadi waktu tunggu itu dihitung mulai dari kita melakukan permintaan obat oleh puskesmas sampai dengan penerimaan obat di puskesmas. Stok penyangga adalah persediaan obat untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kunjungan. Keterlambatan kedatangan obat besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten atau kota. Kemudian sisa stok adalah sisa obat yang masih tersedia di puskesmas pada akhir periode. Ingat, pada akhir periode distribusi. Sedangkan stok optimum adalah stok ideal yang harus tersedia dalam waktu periode tertentu. Itu adalah penjelasan dari masing-masing komponen dalam rumus perhitungan permintaan obat. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Ya, contoh kasus. Jadi pada tanggal 31 Maret 2009, Puskesmas Sehat, ya, Kabupaten Segar-Bugar, sisa persediaan amoxicillin tablet 500 mg sama dengan nihil, 0 ya. Jadi di sini 0. Ya. Sisa persediaan. Ya. Sisa persediaan itu adalah nama lainnya adalah sisa stok. Ya. Ya. Sisa persediaan adalah sisa stok. Sehingga dari kalimat pertama ini kita bisa tuliskan di jawaban kasus, yaitu sisa stok sama dengan nihil. Kemudian penerimaan selanjutnya diberikan akan diperoleh pada bulan April 2009. Pemakaian amoxicillin 500 mg tablet per triwulan selama ini di puskesmas adalah 300 kotak at 100 tablet. Jadi total ada 30.000 tablet. 30.000 tablet. Nah, tadi kita sudah tahu di sini adalah pemakaian amoxicillin 500 mg tablet per triwulan selama ini di puskesmas adalah 300 kotak atau 30.000 tablet. Sehingga bisa kita ambil pemakaian rata-rata penggunaan amoxicillin ya, per bulannya adalah tentu karena triwulan sehingga 3 bulan ya. Maka pemakaian rata-ratanya adalah 300 kotak atau box dibagi 3. Ya. Ketemunya 100 kotak atau 10.000 tablet. Ya. Kemudian setelah kita tahu pemakaian rata-rata per bulan, ya, maka kita akan cari tahu bagaimana pemakaian rata-rata per hari, di mana asumsi hari kerja efektif adalah 25 hari. Ya. Kita mengasumsikan bahwa hari kerja efektif adalah 25 hari. Sehingga pemakaian rata-rata per hari adalah 100 ya, kotak dibagi 25 dikali 100 tablet, ketemunya adalah 400 tablet. Ya. Pemakaian rata-rata per hari. Kita lanjut.
Permintaan obat pada periode April sampai Juni 2009 diajukan oleh Puskesmas ke IFFK Kabupaten pada akhir bulan Maret 2009. Ya. Jadi 1 bulan sebelumnya. Ya. Di permintaan obat pada periode April hingga Juni 2009 diajukan pada bulan Maret 2009. Nah, kita lihat, terjadi kekosongan obat selama 5 hari kerja. Ya. Selama 5 hari kerja. Dengan waktu tunggu 5 hari kerja. Ya. Terjadi kekosongan obat selama 5 hari kerja dengan waktu tunggu 5 hari kerja. Ya. Nah, maka waktu kekosongan obat 5 hari kerja, kita sudah tahu penggunaan per hari rata-rata berapa. Maka 5 dikali 400 kaplet, ketemunya 2000 kaplet. Bagaimana dengan waktu tunggu? Ya. Waktu tunggu tadi sama juga 5 hari, maka 5 dikali 400, ketemunya adalah 2000 kaplet. Kemudian stok penyangga ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa stok penyangga itu antara 10 sampai 20%. Asumsikan pada kasus ini kita menggunakan stok penyangga 10% dari pemakaian rata-rata. Maka stok penyangga 10% dari pemakaian rata-rata, maka 10/100 dikali, ya, dikali 30.000 kaplet, ya, dari total ini ya. 30.000 kaplet. Jadi dalam konteks pemakaian rata ini adalah pemakaian rata dalam triwulan, ya, bukan bulanan ataupun harian. Pemakaian rata-rata di sini adalah pemakaian rata-rata selama periode penggunaan. Di sini triwulan. Jadi stok penyangga adalah 10% dari pemakaian rata-rata selama triwulan. Karena tadi penggunaannya adalah 30.000 kaplet, maka 10% dikali 30.000 kaplet, ketemu 3.000 kaplet. Baik, kita tadi sudah mengidentifikasi satu persatu komponen dari kasus tersebut. Maka untuk menghitung stok optimum amoksisilin kaplet 500 mg pada periode April sampai Juni 2009 di Puskesmas tersebut sama dengan stok kerja tambah kebutuhan waktu tunggu tambah waktu kosong obat tambah stok penyangga. Jadi kita sudah tahu bahwa stok kerjanya 30.000, kemudian kebutuhan waktu tunggunya 2.000, waktu kosong obatnya juga 2.000, stok penyangganya 3.000, maka ketemu total 37.000 kaplet atau 370 box. Yang terakhir, kita ingin mengetahui permintaan kebutuhan amoksisilin kaplet 500 mg pada periode April sampai Juni 2009 di Puskesmas tersebut. Maka rumusnya adalah stok optimum dikurangi sisa stok. Maka karena tadi sisa stoknya nihil, 0, maka 37.000 dikurangi 0 ketemu 37.000 kaplet atau sama dengan 370 box atau kotak, ya. Dengan add masing-masing box adalah 100 kaplet. Jadi sangat sederhana asalkan kita mampu memahami atau mengidentifikasi definisi ataupun penjelasan tiap-tiap komponen dalam rumus permintaan obat.
Untuk kerja mandiri dengan kasus yang tentu berbeda dan asumsi stok penyangga adalah 10%, maka hitunglah permintaan kebutuhan obatnya. Ya. Jadi harus diperhatikan soalnya masih di puskesmas yang sama, ya. Periode waktu yang sama, ya. Tentu data-data yang lain itu sama, ya. Hitunglah kebutuhan permintaan CTM tablet 4 mg. Berikut referensi yang saya gunakan dalam materi pertemuan video tutorial perhitungan permintaan obat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.